warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya semua? Sehat? Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa ketua kelasnya? Silakan dipimpin berdoa. Baik anak-anak, sebelumnya Ibu ingin mengabsen kalian dulu ya. Dengan kelas 7A, benar? Atau Febia? Berlian Rahmah? Citra? Diki Fernanda? Krisna, Alvaro Maldini, Siregar, Tika Alasya. Hadir semua ya ini? Baik, selanjutnya Ibu ingin mengulas materi pada pertemuan sebelumnya. Masih ingat? Baik anak-anak, pada materi sebelumnya kita telah mengulas mengenai sholat 5 waktu. Apa itu sholat 5 waktu anak-anak? Sholat yang dikerjakan sebanyak 5 kali dalam satu hari. Betul sekali. Ada apa saja sholat 5 waktu itu anak-anak? Subuh. Berapa rakaat? 2. Kemudian apa lagi? Duhur. Berapa rakaat? 4. Betul. Kemudian apa lagi? Asar. Berapa rakaat anak-anak? 4 juga. Kemudian apa lagi? Yang keempat, maghrib. Berapa rakaat? 3. Dan yang terakhir apa? Ada yang tahu? Isya. Berapa rakaat? 4. Betul sekali. Kemudian anak-anak, pada hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai materi baru, yaitu iman kepada Allah. Jadi anak-anak, kata iman sendiri secara bahasa mempunyai pengertian, yaitu adalah percaya. Jadi iman adalah mempercayai dengan hati, meyakini dengan hati, kemudian melafalkan dengan lisan atau perkataan, dan melakukan dengan perbuatan kita. Jadi iman kepada Allah sendiri secara garis besar mempunyai pengertian meyakini dengan hati kita, melafalkan dengan lisan kita, dan melakukan dengan perbuatan kita. Bahwa apa? Bahwa hanya Allah satu-satunya Tuhan yang wajib disembah. Karena apa? Karena Allah adalah Tuhan yang sempurna. Tidak ada Tuhan selain Allah, dengan segala sifat-sifat yang ada pada Allah. Paham anak-anak? Paham. Baik, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, Ibu minta kalian membuka LKS kalian pada halaman 30. Di situ ada dalil nakli mengenai iman kepada Allah. Silakan dibuka. Sudah? Sudah. Itu tertera Quran surat berapa anak-anak? Surat apa? Surat berapa? Surat apa? Ayat berapa? Al-Baqarah ayat 136. Silakan dibaca. Kamu? Baik. Setelah itu silakan ditutup dulu, ditutup. Untuk memancing daya ingat kalian. Tirukan Ibu guru. Wa ilahukum ilahu wahid. Ayo tirukan Ibu guru. Satu kali lagi. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Baik. Jadi anak-anak di situ mempunyai pengertian wa ilahukum, dan Tuhan itu ilahu wahid, Tuhan yang Maha Esa. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain Dia. Dia itu Allah. Huwar rahmanur rahim, yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Jadi gini anak-anak, pada Quran surat Al-Baqarah ayat 136 itu nanti pada pertemuan yang akan datang Ibu minta seluruh
itu dihafalkan suratnya, ayat itu saja, maksudnya satu ayat itu sekaligus dengan artinya. Jadi nanti pada pertemuan yang mendatang itu ibu minta setiap anak menyenterkan dulu kepada ibu, baru kita mulai pembelajaran selanjutnya. Begitu ya? Siap? Siap. Baik. Selanjutnya anak-anak, mengenai hikmah dari iman kepada Allah sendiri. Ada banyak sekali sebenarnya anak-anak hikmah yang bisa kita petik dari mengimani Allah, yaitu iman kepada Allah. Salah satunya anak-anak yaitu adalah menambah ketaatan. Dengan mengimani kita punya iman kepada Allah, kita juga akan menambah ketaatan kita untuk senantiasa beribadah dan berdoa kepada Allah. Selanjutnya anak-anak, hikmah yang kedua yaitu kita dapat memiliki ketentraman dalam hati. Betul sekali. Dengan mempunyai iman yang kuat kepada Allah, maka senantiasa kita juga akan mempunyai hati yang senantiasa tentram, karena kita meyakini bahwa Allah lah satu-satunya Tuhan yang wajib kita sembah. Hikmah yang kedua yaitu menenteramkan hati. Kemudian hikmah yang ketiga anak-anak yaitu dengan mengimani Allah, dengan kita mempunyai iman kepada Allah, kita akan mendapatkan keselamatan dalam dunia dan akhirat. Betul sekali. Karena apa? Karena kita senantiasa bergantung kepada Allah, dan Allah senantiasa akan menyelamatkan kita, memberi perlindungan kepada kita dalam dunia maupun di akhirat kelak. Jadi yang ketiga yaitu apa imannya? Betul, menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Kemudian selanjutnya apalagi anak-anak hikmahnya? Ya, memberi kebahagiaan kepada kita, entah itu kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat kelak. Karena apa? Allah pun juga akan mencintai hamba-hambanya yang juga mencintai Dia. Jadi senantiasa kita ada dalam naungan Allah sendiri. Begitu anak-anak. Jadi apa hikmahnya? Mendapat kebahagiaan. Mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kemudian anak-anak mengenai contoh-contoh dari iman kepada Allah ini. Jadi setelah ibu jelaskan dan sebutkan mengenai pengertian, dalil naqli, dan hikmah dari iman kepada Allah ini, pasti sudah terbesit di kepala kalian perilaku-perilaku baik seperti apa sih yang mencerminkan iman kepada Allah ini. Ada yang tahu perilaku seperti apa? Iya, kamu? Betul, melaksanakan sholat lima waktu dengan tepat. Ibu tambah ya, dengan tepat. Tepat waktu maksudnya. Jadi masih ada kaitannya dengan materi kita sebelumnya, yaitu mengenai sholat lima waktu. Hanya saja dalam hal ini kita harus melaksanakan sholat lima waktu secara tepat waktu sebagai wujud mengimani iman kita kepada Allah. Contohnya yaitu sholat lima waktu, sholat tepat waktu, tepat pada waktunya. Jadi kalau waktunya subuh ya subuh, waktunya duhur, tidak diolor-olor. Di sini ada yang masih mengolor-olor sholatnya. Duhurnya jam 2 atau setengah 3, asarnya mendekati maghrib, maghribnya mendekati isya, isyanya jam 2 malam. Ada? Ayo, siapa? Jangan dibiasakan ya. Takutnya nanti kalau kelupaan malah tidak sholat. Na'udzubillah. Seperti itu. Nah, apalagi nih contohnya? Contoh-contoh baik, perilaku terpuji, mengimani kepada Allah, yaitu dalam kehidupan sehari-hari menolong sesama
Allah. Karena kita meyakini bahwa Allah adalah Tuhan yang menolong hambanya. Jadi kita sebagai hamba juga harus saling menolong kepada sesama. Kita saling butuh dan membutuhkan. Seperti itu anak-anak ya. Kemudian apalagi nih? Kewajiban kita. Sedekah. Iya betul, sedekah. Sedekah itu adalah kita memberikan sebagian dari harta yang kita miliki kepada orang yang membutuhkan. Seperti itu anak-anak. Sedekah. Karena dengan sedekah sendiri anak-anak, kita meyakini bahwa harta kita datangnya dari siapa? Allah. Jadi kita sebagai hambanya juga harus saling berbagi kepada sesama. Karena apa? Kita diperintahkan oleh Allah. Seperti itu. Nah, apalagi nih contohnya? Satu lagi, Bu minta satu lagi dari siapa ya? Dari terserah deh. Siapa? Yang sering kita apa namanya itu kalau puasa kita keluarkan waktu puasa? Zakat, betul. Ya tidak harus puasa, tapi pas puasa juga. Zakat. Jadi anak-anak, zakat ini adalah wujud iman kita kepada Allah. Karena apa? Kita secara naluriah, secara sengaja, secara rohaniah kita mengeluarkan harta yang kita miliki untuk kita salurkan, kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Demi apa? Membersihkan ruh kita, membersihkan batiniah kita. Jadi gitu ya anak-anak ya. Zakat itu juga ada zakat pekerjaan, zakat harta dan sebagainya itu. Nah, di sini ada 4, di sini juga ada 4. Sebelumnya Ibu ingin mengulas kembali lagi agar kalian masih ingat pengertian iman. Apa tadi pengertian iman? Secara bahasa percaya, betul. Kemudian iman kepada Allah, apa pengertiannya? Meyakini dengan hati, melafalkan dengan lisan, mengamalkan dengan perbuatan. Dalil naklinya ada di surat Al-Baqarah ayat 136. Betul. Hikmahnya yang pertama, rizka. Betul, masih kelihatan tuh. Penambah ketaatan, kemudian maulidah. Betul, menenteramkan hati. Kemudian Krishna. Betul, menyelamatkan di dunia dan di akhirat. Dan yang terakhir yaitu mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Kemudian contohnya yaitu, nah ini nggak kelihatan nih. Apa? Kamu pojok, sholat tepat waktu. Kemudian siapa lagi? Kamu juga pojok belakang, menolong siapa? Sesama, betul. Kemudian ini depan nomor 2 tuh 2 nih. Sedekah, betul. Kemudian siapa ya? Tuh yang nunduk itu. Apa itu gak dengar Ibu? Kurang keras. Zakat. Baik sekali. Betul semuanya. Tepuk tangan buat kalian. Nah, jadi itu tadi anak-anak ya, iman kepada Allah sudah pengertiannya yang sudah Ibu jelaskan. Kemudian dalil naklinya ini, kemudian hikmahnya, contohnya dan sebagainya itu. Nah, untuk PR-nya itu dikerjakan halaman selanjutnya setelah pengertian, setelah materi itu ada halaman PR ya, itu uji kompetensi A, B, C. Saya itu dikerjakan di kertas ya, jangan di situ nanti nggak cukup itu. Itu dikerjakan, kemudian minggu depan itu dikumpulkan. Kita koreksi aja, kita koreksi langsung saja, ya.
Juga jangan lupa tadi Ibu kasih tugas tambahan, yaitu apa? Menghafalkan ini Quran surat Al-Baqarah ayat 136 disertai dengan artinya. Paham anak-anak? Paham. Baik. Mungkin anak-anak cukup sekian pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Sebelumnya, mari kita tutup dengan berdoa. Silahkan ketua kelas ditutup berdoa. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anak. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang Ibu sengaja maupun tidak sengaja dari lisan Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dikerjakan ya.